Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun dalam masa pandemi ini kita harus belajar di rumah, namun kita harus tetap semangat untuk kita dapat belajar. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk kita sama-sama belajar tentang materi hidrosfer. Materi ini terdapat pada KD 3.7. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan hidrosfer secara etimologi. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian siklus hidrologi. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi unsur-unsur siklus hidrologi. Dan yang keempat, mengklasifikasikan jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Pernah nggak kalian berpikir, mengapa ya bisa terjadi hujan? Atau kalian pernah berpikir, dari mana datangnya air hujan? Atau kalian juga pernah berpikir, mengapa ya air tidak pernah habis? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita belajar materi ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa hidrologi secara etimologi yaitu berasal dari dua kata, yaitu hidro yang berarti air dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara umum hidrologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang air. Adapun siklus hidrologi yaitu sirkulasi atau perputaran air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung terus-menerus. Semoga udah ada gambaran ya. Nah, selanjutnya ada pun unsur-unsur siklus hidrologi, yaitu yang pertama evaporasi. Apa itu evaporasi? Adalah penguapan yang berasal dari air. Bisa air laut, danau, sungai, dan lain-lain. Dan transpirasi yaitu penguapan yang berasal dari tumbuhan atau pohon. Lalu evapotranspirasi yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Selanjutnya ada kondensasi atau pengembungan, yaitu perubahan bentuk benda dari gas menjadi cair. Hal ini berarti perubahan dari uap air menjadi titik-titik air yang terjadi di awan. Selanjutnya ada adveksi, yaitu pergerakan uap air di awan karena angin. Selanjutnya ada presipitasi, yaitu yang biasa kita sebut dengan hujan. Dan runoff, aliran air ke permukaan tanah. Selanjutnya ada infiltrasi, yaitu masuknya air dari permukaan ke tanah atau meresapnya air ke tanah. Yang terakhir ada perkolasi, pergerakan air ketika di dalam tanah. Setelah kita mengetahui unsur-unsur hidrologi, kita akan belajar tentang jenis siklus hidrologi. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek. Dimulai dari pemanasan air laut oleh sinar matahari yang berlanjut dengan terjadinya penguapan atau yang disebut dengan evaporasi yang terjadi di atas permukaan laut. Uap air yang naik ke atas permukaan laut pada ketinggian tertentu akan mengalami kondensasi, yaitu berubahnya uap air menjadi titik-titik air, yang kemudian membentuk awan dan mengakibatkan terjadinya hujan atau presipitasi yang jatuh ke laut. Nah, berarti pada siklus pendek, di mana evaporasi atau penguapan oleh air laut, dan akan terjadi hujan juga terjadi di laut. Biasanya siklus ini terjadi di laut yang terbuka. Yang kedua yaitu siklus sedang, di mana uap air yang berasal dari laut, sungai, danau disertai uap air yang berasal dari tanah dan pohon sebagai akibat dari penyinaran matahari. Pada ketinggian tertentu akan mengalami kondensasi yang membentuk awan. Selanjutnya, awan ini didorong oleh angin untuk menuju ke daratan dengan proses yang dinamakan dengan adveksi. Pada ketinggian tertentu, awan akan mengalami presipitasi atau hujan di daratan. Air yang jatuh sebagian akan mengalir sebagai runoff
atau aliran di atas permukaan bumi, dan sebagian lagi akan meresap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Air tersebut pada akhirnya akan mengalir ke tempat yang rendah seperti danau, laut, rawa, sungai, dan akan menguap kembali. Siklus sedang ini terjadi di wilayah daratan dan daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu siklus panjang. Siklus ini bermula dari uap air yang berasal dari laut, danau, sungai, tanah, dan pohon sebagai akibat penyinaran matahari. Pada ketinggian tertentu akan membentuk awan yang terdiri dari kristal-kristal es. Awan tersebut akan terdorong oleh angin menuju ke pegunungan yang tinggi dan akan jatuh sebagai salju. Gletser akan bergerak secara perlahan-lahan pada lereng-lereng pegunungan dan pada bagian yang lebih rendah. Kemudian gletser akan mencair dan airnya akan mengalir ke sungai, danau, dan selanjutnya kembali lagi ke laut. Siklus ini biasanya terjadi di kutub atau daerah yang beriklim sedang dan daerah pegunungan yang bersalju. Nah, dari ketiga jenis siklus hidrologi yang sudah kita pelajari, ada pun perbedaannya, yaitu yang pertama, siklus hidrologi itu terjadi di mana penguapan terjadi di laut dan hujan atau akan kembali ke laut. Gitu ya. Jadi siklus pendek itu dari laut menguap menjadi awan dan jatuh lagi ke laut sebagai hujan. Sedangkan siklus sedang itu prosesnya ada adveksi, di mana awan yang mengandung uap air dari laut tersebut terdorong oleh angin menuju ke daratan, sehingga proses hujannya tidak lagi terjadi di laut, tapi proses hujannya atau jatuhnya hujan itu terjadi di daratan. Sedangkan siklus panjang ada proses pembekuan pada ketinggian tertentu awan tersebut akan mengandung kristal-kristal es dan pada pegunungan yang tinggi akan turun sebagai salju atau es. Nah, berikut penjelasan tentang siklus hidrologi. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melimpahkan kekayaan sumber air di wilayah kita. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian.